Menikahi ayah sahabatku. Bab 012. Alena yang tidak tahan mendapat siksaan dari Arsene akhirnya hilang kesadaran. Setelah melampiaskan emosinya, Arsene duduk di tepi jendela sambil menyulut sebatang rokok. Namun tidak lama kemudian ada pesan masuk ke nomor Arsene yang ternyata dari Rosa. Ars, Angel ngedrop. Kamu cepat pulang. 2. Angel yang sudah siuman kembali hilang kesadaran saat mengetahui jika Felix meninggal dalam kecelakaan yang mereka alami sepulang dari villa milik keluarga Arsene di puncak. Arsene yang mendapat kabar dari Rosa langsung terbang kembali ke Singapura begitu mendapatkan tiket. Arsene meninggalkan Alena yang terkapar dalam keadaan tidak sadarkan diri di apartemennya. Keesokannya Alena terbangun dalam keadaan tubuh yang remuk redam. Seluruh tubuhnya terasa sakit terutama di bagian inimnya karena Arsene sudah melakukan kekerasan semalam. Dengan terseok-seok Alena turun dari ranjang kemudian pergi ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Air mata Alena mengucur deras di bawah kucuran air shower saat mengingat ucapan dan perlakuan kasar Arsene semalam. Arsene murka tanpa memberi kesempatan kepada Alena untuk menjelaskan ataupun membela diri. Rasa sakit yang Alena rasakan di tubuhnya tidak sebanding dengan rasa sakit hati Alena karena perlakuan kasar Arsene itu. Dan rasa cinta Alena untuk papa sahabatnya itu pun luntur dan sama sekali tidak meninggalkan bekas sehingga hanya ada kebencian yang Alena rasakan saat ini. Setelah membersihkan tubuhnya, Alena berniat untuk pulang. Namun Alena berubah pikiran karena ia tidak mungkin pulang dengan tubuh penuh lebam. Alena tidak mau membuat neneknya khawatir jika melihat kondisi tubuhnya yang mengenaskan seperti itu. Alena akhirnya memutuskan untuk tinggal di apartemen Arsene selama 2 hari karena Alena yakin jika Arsene tidak akan kembali alam keadaan yang sedang dikuasai oleh amarah. Di hari ketiga Alena pun pulang setelah luka lebam di sekujur tubuhnya mulai memudar. Namun masih banyak kismark yang masih terlihat jelas di leher dan dada Alena dan itu semua bisa Alena tutup dengan rambut panjangnya yang ia biarkan tergerai. Ketika akan pulang Alena meninggalkan ponsel dan beberapa kartu milik Arsene di dalam laci nakas. Alena tidak mau lagi menyimpan barang pemberian Arsene karena saat ini ia begitu membencinya. Dari apartemen Arsene ia memesan ojek online untuk pulang. Sepanjang perjalanan Alena tampak beberapa kali mengusap matanya yang basah ketika mengingat apa yang Arsene lakukan kepadanya beberapa waktu yang lalu. Pada saat mengusap pipinya yang basah tiba-tiba Alena baru sadar jika ia masih mengenakan cincin berlian dan kalung pemberian Arsene. Alena lupa untuk melepaskan kedua benda yang menempel di tubuhnya. Setelah sampai di rumah tanpa Alena sangka ia disambut neneknya yang sedang murka. Tanpa Alena sadari ternyata foto-foto yang Arsene dapat juga neneknya dapat dari orang yang tidak dikenal. Alena hanya bisa menematung saat Bu Romlah semakin murka setelah melihat tubuh Alena yang banyak dihiasi bercak merah. Setelah melihat kondisi tubuh Alena semua penjelasan cucunya itu sama sekali tidak ada artinya. Nenek tidak percaya kalau ternyata kamu sebejat ini. Mulai sekarang kamu pergi dari rumah ini karena nenek tidak mau punya cucu yang tidak berakhlak seperti kamu. Bu Romlah mengusir Alena karena ia sudah sangat kecewa dengan kelakuan Alena. Nenek mengusir aku. Alena menatap Bu Romlah tidak percaya. Mata gadis itu merah dan berderai air mata. Ya, jangan pernah pulang kalau kelakuan kamu masih seperti ini. Tegas Bu Romlah. Alena mendapatkan rasa sakit untuk yang kedua kalinya, akhirnya dengan tanpa ragu Alena pun mengemasi barangnya dan kemudian pergi. Mbak Mia dan Mas Doni berusaha menghalangi Alena. Al, jangan pergi. Nenek kamu berkata seperti itu karena beliau sedang marah. Mbak yakin kalau nenek kamu tidak benar-benar ingin mengusir kamu. Percaya sama Mbak. Iya, Al. Saran saya sebaiknya kamu tinggal di rumah kami dulu sampai kemarahan nenek kamu mereda.
Timpal Mas Doni dan Mbak Mia setuju dengan saran suaminya. Sepasang suami istri tetangga sebelah itu sangat tahu kepribadian Alena yang menurut mereka tidak mengecewakan. Mereka curiga jika ada seseorang yang sengaja memfitnah Alena dan mereka tidak tahu siapa. 3. Orang yang tega melakukannya. Dengan berlinangan air mata Alena hanya menggeleng, "Aku akan pergi dan titip nenek." Ucapnya lirih sebelum Alena benar-benar pergi. Keluar dari rumah yang merupakan tempat ia tumbuh terasa begitu berat bagi Alena dan saat ini Alena dilanda kebingungan karena tidak tahu kemana kakinya harus melangkah. Dalam keadaan setengah sadar ternyata langkah kaki Alena membawa gadis itu ke sebuah kawasan apartemen tempat tinggal Anggi di mana Alena sering datang ke sana untuk mengantarkan pesanan kue. Alena yakin jika Anggi terlibat dalam pengiriman foto-foto mesum Alena dengan pria yang tidak dikenal itu dan Alena akan mencari tahu siapa dalang di balik semua itu. Saat tiba di sana Alena dibuat tercengang saat membaca tulisan "For Rent" yang menempel di pintu. Alena semakin yakin jika Anggi terlibat dan sayangnya wanita yang terlihat ramah itu sudah kabur sebelum Alena datang. Alena mengepalkan tangannya dan kemudian meninju panel pintu itu sampai tangannya berdarah. Alena benar-benar tidak menyangka jika Anggi tega melakukan aksi penjebakan yang Alena yakini jika itu dilakukan saat ia ketiduran karena seringkali Alena merasa mengantuk tidak tertahan dan akhirnya ketiduran di sana. Kondisi Angel kembali kritis. Arsen sempat menyalahkan Rosa yang sudah lalai tidak sengaja memberitahu tentang kematian Felix. Seharusnya kamu merahasiakan dulu tentang meninggalnya Felix sampai kondisi Angel benar-benar stabil. Semua ini terjadi karena keteledoran kamu. Aku memang teledor, tapi aku tidak meninggalkan Angel di sini. Tidak seperti kamu yang masih bisa-bisanya pergi untuk menemui pacar kamu itu di saat kondisi Angel belum stabil. Dan sekarang kamu hanya bisa menyalahkan aku. Rosa tidak terima karena Arsen sudah menyalahkannya. Mendengar ucapan Rosa itu Arsen tampak mengepalkan kedua tangannya namun ia tidak bisa mengelak jika ia memang sengaja pulang ke Jakarta untuk bertemu dengan Alena. Namun Rosa tidak tahu apa yang terjadi dalam pertemuan antara Arsen dengan Alena itu. Adu mulut antara Arsen dan Rosa sempat terjadi dan mereka sempat ditegur oleh pihak rumah sakit dan mantan sepasang suami istri itu pun diusir dari sana. Setelah hampir 1 minggu sejak kejadian di apartemen, akhirnya kesadaran Arsen mulai datang. Arsen mengingat Alena dan ia merasa jika sudah bertindak kelewatan terhadap gadis itu. Setiap kali akan tidur Arsen selalu teringat saat Alena merintih meminta ampun ketika ia melakukan kekerasan kepadanya. Ya Tuhan! Arsen mengusap wajahnya yang berkeringat setiap kali mengingat peristiwa itu. Seharusnya gue dengar dulu penjelasan Alena. Arsen bergumam penuh penyesalan. Dengan tangan yang berkeringat Arsen meraih ponselnya dan mencoba menghubungi nomor Alena namun sayangnya nomor Alena tidak bisa dihubungi. Arsen sama sekali tidak tahu jika Alena sudah meninggalkan ponselnya di apartemen bersama beberapa kartu pemberiannya. Arsen yang kesulitan tidur akhirnya menyulut sebatang rokok dan menghisapnya dalam-dalam. Namun sampai ia sudah menghabiskan beberapa batang rokok ternyata sama sekali tidak berhasil membuatnya tenang. Selain kondisi Angel yang masih dalam keadaan kritis, ada Alena juga yang ia pikirkan di kepalanya. Sementara hubungannya dengan Rosa pun tidak begitu baik setelah Arsen menyalahkan mantan istrinya itu yang sudah lalai memberitahu Angel jika Felix meninggal dalam kecelakaan itu. Setelah menghabiskan beberapa batang rokok, Arsen pun menghubungi nomor Alex. Kamu cari tahu kabar Alena karena saya kesulitan menghubungi dia. Perintah Arsen kepada asisten pribadinya yang selama ini menghandle semua pekerjaan Arsen di Jakarta. Tidak berselang lama Alex pun menghubungi Arsen. Mbak Alena jarang terlihat di rumahnya, sepertinya. 4. Darah mengucur dari tangan Alena ketika ia melangkahkan kakinya dengan terseok-seok meninggalkan kawasan apartemen tempat tinggal Anggi yang sudah kosong.
Saat ini Alena tidak punya tujuan jadi ia hanya mengikuti saja kemana kakinya melangkah. Alena berusaha untuk tidak menangis karena ia tidak mau menjadi pusat perhatian. Kehilangan Arsen mungkin Alena masih bisa namun diusir oleh orang yang sudah membesarkannya dengan penuh kasih sayang adalah siksaan terberat Alena dan Alena tidak tahu bagaimana hidupnya kelak tanpa neneknya. Ayah, Bunda, aku tidak mau sendirian, aku mau ikut kalian saja. Alena putus asa, ia menggigit bibirnya menahan rasa sakit di hatinya. Ketika melewati sebuah jembatan dengan air yang sangat deras di bawahnya tiba-tiba Alena menghentikan langkahnya. Dengan tanpa keraguan sedikitpun Alena naik ke atas pagar pembatas dan berdiri di sana. Ayah, Bunda, tunggu aku. Lirih Alena sebelum ia menjatuhkan tubuhnya ke sungai yang ada di bawahnya. Tubuh Alena sudah condong ke depan namun tiba-tiba gerakannya terhenti karena ada yang menarik tas punggungnya sehingga tubuhnya tertahan di sana. Jangan gila kamu. Kamu sadar tidak kalau bunuh diri itu perbuatan yang dibenci Tuhan? Bentak seorang wanita yang berdiri di belakangnya dan sedang menarik tas punggung Alena. Hari yang menjelang sore ditambah hujan turun rintik-rintik membuat jalanan di sana terasa sepi dan Alena pikir tidak ada satu orang pun yang melihat apa yang akan Alena lakukan di sana. Namun siapa sangka jika tiba-tiba ada seorang wanita yang mencoba menggagalkan aksi nekatnya itu. Alena tersungkur karena kakinya terasa lemas dan ia pun menangis kencang di sana. Wanita yang mengenakan jas putih khas paramedis itu berjongkok kemudian mengelus pundak Alena dengan lembut. Setiap manusia itu tidak ada yang ditakdirkan tidak punya masalah, namun kuat tidaknya kita menyelesaikannya itu tergantung cara kita menyikapinya. Ucap wanita itu lembut. Alena terisak sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya, ia menyesal karena hampir saja akan melakukan perbuatan bodoh. Nama saya Kania. Kalau kamu percaya ikutlah dengan saya karena kebetulan saya sedang dalam perjalanan sendirian. Ajak wanita itu. Alena mengangkat kepalanya dan kemudian menatap ke arah wanita yang bernama Kania itu dan Alena menemukan ketulusan dari sorot matanya yang lembut dan akhirnya Alena pun mengangguk. Kania mengajak Alena masuk ke dalam mobilnya dan tidak lama kemudian mobil mewah berwarna putih itu pun perlahan bergerak meninggalkan jembatan yang baru saja akan Alena jadikan tempat untuk mengakhiri hidupnya. Nama kamu siapa? Dan kalau boleh tahu ada masalah apa sehingga kamu nekat akan melakukan bunuh diri? Tanya Kania sambil fokus menyetir namun sesekali ia juga menatap ke arah Alena sekilas. Saya Alena. Alena akhirnya mengenalkan diri. Nama yang cantik, sama seperti kamu juga cantik. Kania memuji karena meskipun mata Alena sembab karena banyak menangis namun itu sama sekali tidak mengurangi kecantikan Alena yang tampak alami. Alena tersipu kemudian menunduk dan meremat jemarinya di pangkuannya. Tubuh gadis itu masih menggigil karena ketakutan dan gelisah. Sebagai seorang dokter tentu Kania sudah bisa menebak jika gadis cantik yang sekarang duduk di sampingnya itu sedang mengalami depresi sehingga baru saja hampir nekat bunuh diri. 5. Kania juga tersenyum lembut, kamu percaya takdir? Tanya Kania dan Alena mengangguk. Apa yang terjadi pada kita itu adalah takdir, jadi mau sepahit apapun itu kita harus menjalaninya dengan ikhlas. Kamu harus ingat jika Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan umatnya. Apapun yang sedang kamu alami ini adalah coba dari Tuhan dan yakinlah jika kamu bisa melewati semua ini dengan baik. Nasihat Kania. Dari tempat duduknya Alena mengangguk, Kania tersenyum lembut. Ia memilih mengajak Alena bicara karena sepertinya Alena memang sedang butuh orang untuk bicara. Meskipun begitu Kania tidak bertanya apapun mengenai masalah yang menimpa Alena karena ia menganggap jika itu terlalu dini. Tante, kita mau kemana? Tanya Alena saat mobil Kania meluncur memasuki ruas jalan tol. Alena memutuskan memanggil Kania tante karena Alena menebak jika usia Kania seumuran dengan Arsen dan Rosa.
Di saat Alena sudah mendapatkan tempat perlindungan dari orang baik yang menolongnya, Arsen memutuskan untuk pulang ke Jakarta untuk menemui Alena. Warung Bu Romlah terlihat tutup saat mobil Arsen berhenti tepat di depan rumah itu. Dengan langkah berat seperti ada yang membebani kakinya dengan batu besar. Langkah kaki Arsen terasa berat saat akan memasuki halaman rumah Alena. Padahal dulu Arsen sudah terbiasa datang ke sana dan bahkan ngopi dengan ditemani oleh Alena. "Permisi," ucap Arsen beberapa kali dan tidak lama kemudian pintu itu terbuka dan sosok Bu Romlah muncul dengan mengenakan mukena dan tasbih digital di tangannya. "Mas Arsen." Bu Romlah termangu menatap tamunya. Arsen tersenyum sopan, "Saya kesini mau bertemu dengan Alena karena sudah cukup lama Alena tidak bisa dihubungi." Bu Romlah mempersilahkan Arsen duduk di ruang tamunya, wajah tua Bu Romlah pun terlihat muram dan perasaan Arsen pun menjadi gelisah. "Alena tidak ada, kami ada masalah dan saya kelepasan mengusir dia hingga akhirnya Alena benar-benar pergi. Dia marah kepada saya," ucap Bu Romlah. Wanita itu tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Arsen tertegun, "Masalah apa kalau saya boleh tahu?" tanya Arsen. Bu Romlah pun menangis, "Sebetulnya ini adalah aib keluarga saya, ada yang mengirim foto mesum Alena dengan seorang pria dan saat itu saya benar-benar marah hingga tanpa sadar sudah mengusir Alena." Jawab Bu Romlah dengan berderai air mata. Arsen termangu. Ternyata bukan hanya dirinya saja yang mendapatkannya tetapi Bu Romlah juga. Sepertinya tujuan orang yang mengirim foto itu bukan hanya sekedar ingin menghancurkan hubungan Arsen dengan Alena tetapi juga untuk menghancurkan hidup Alena. "Mas Arsen, jika bertemu dengan Alena atau berhasil menghubunginya, saya mohon tolong bujuk dia agar pulang." Bu Romlah memohon dengan mata berkaca-kaca. Arsen mengangguk, "Baik, Bu. Saya akan bujuk dia agar segera pulang." Janji Arsen. Setelah selesai berbicara dengan Bu Romlah dengan langkah lunglai Arsen pun pergi dari rumah itu dan kemudian masuk ke dalam mobilnya. Setelah berada di dalam mobil mewahnya, Arsen tidak lantas menyalakan mesin mobilnya namun pria itu malah mengambil sebatang rokok dan kemudian menyulutnya. Asap tipis mengepul dari bibir dan hidungnya yang mancung menyamarkan kegundahan yang terlihat di wajah tampannya. "Alena, di mana kamu?" ucap Arsen lirih nyaris seperti sebuah bisikan. Ada penyesalan dan rasa bersalah yang 6. Arsen rasakan saat ini, sama seperti yang sedang Bu Romlah rasakan juga. Setelah menghabiskan sebatang rokok Arsen pun mulai melajukan mobilnya meninggalkan rumah Bu Romlah. Dari sana Arsen memutuskan pulang ke apartemennya yang merupakan tempat pertemuan terakhirnya dengan Alena. Setelah sampai di sana ternyata apartemennya sangat rapi setelah kekacauan yang terjadi sebelumnya. Di sana hati Arsen terasa hancur saat mendapati ponsel Alena dan beberapa kartu pemberiannya ada di dalam laci nakas. Pantas saja Alena tidak bisa dihubungi karena ponselnya ada di sana. Arsen terduduk lemas di atas ranjangnya, saat ini Alena pasti sangat membencinya. 2 minggu berlalu akhirnya Angel berhasil melewati masa kritisnya. Meskipun begitu namun Angel masih berada dalam perawatan intensif menunggu sampai kondisi Angel benar-benar stabil. "Pah, aku bermimpi bertemu dengan Alena. Kita berdua akan pergi bersama tapi kita malah berpisah." Ucapan lemah Angel setelah benar-benar sadar membuat Arsen mengusap wajahnya kasar, kegundahan jelas terlihat di wajah tampannya. "Itu hanya mimpi saja, tidak usah dipikirkan. Nanti setelah pulang ke Jakarta kamu juga bisa bertemu dia lagi." Rosa terlihat sangat tenang dan mengelus punggung putrinya dengan lembut. 7. Arsen melangkah gontai menuju kampus Angel, hatinya penuh beban. Ia datang untuk mengajukan cuti kuliah bagi Angel yang masih terbaring lemah akibat kecelakaan tragis yang menimpanya. Di sana,
Terbersit juga keinginannya untuk menggali kabar tentang Alena. Betapa hancurnya Arsen saat mengetahui bahwa Alena belum lagi menginjakkan kaki di kampus sejak malam yang menyesakkan itu di apartemen. Kepalanya mendadak pening, hatinya merasa seolah dicengkeram tajam oleh penyesalan. Arsen mengakui bahwa saat itu, amarah telah membutakan akal sehatnya, namun tak pernah ia duga bahwa dampaknya akan sebegitu parah. Setiap detik terasa seperti jarum yang menusuk-nusuk relung hatinya yang paling dalam. Bagaimana mungkin, hanya karena kemarahan sesaat, ia telah merobek masa depan seorang wanita yang mungkin tak pernah bisa dijahit kembali. Alena sampai harus mempertaruhkan masa depan Alena hanya karena keegoisan dirinya. Arsen menutup pintu mobil dengan perasaan campur aduk setelah mengatur cuti kuliah putrinya, Angel. Alex sudah menantinya di balik kemudi dengan tatapan yang serius. 1 tahun cukup, Angel pasti pulih, kata Arsen sambil merenung, suaranya terselip nada menyesal karena harus mengorbankan 1 tahun pendidikan putrinya demi kesehatannya. Tiba-tiba, Alex mengajukan pertanyaan yang membuat suasana hati Arsen semakin berat, lalu, bagaimana dengan Mbak Alena? Wajah Arsen langsung menjadi muram, teringat malam pertengkaran yang menghancurkan segalanya. Dia menghilang dari kuliah sejak malam itu, Alex. Dosennya sangat kecewa. Alena adalah mahasiswi berbakat, dan seharusnya ia mendapatkan beasiswa tahun ini, jawab Arsen dengan suara parau, mencoba menyembunyikan getaran emosional yang menggelayuti hatinya. Sayang sekali, sahut Alex. Arsen menunduk, ada rasa penyesalan yang dalam tergambar di wajah tampannya yang tidak bisa ia sembunyikan dari Alex. Apa kabar penyelidikanmu? Tanya Arsen, mencoba menyembunyikan kesedihannya dengan mencari informasi dari Alex. Saya menemukan jejak bahwa adik Bu Agnes terlibat dalam sindikat curanmor, namun bukti konkret yang mengaitkan mereka dengan pencurian mobil Anda masih belum saya temukan, jawab Alex, serius. Arsen menghela napas, seraya mengusap wajah yang mulai lelah. Menurutmu, Alex, apakah ini semacam permainan busuk Alena yang mirip dengan kejadian yang pernah Agnes lakukan, atau kita benar-benar menghadapi perampokan yang murni? Secara pribadi, saya sulit mempercayai bahwa Mbak Alena memiliki niat seperti itu, ujar Alex dengan yakin, buktinya, saat Anda menawarkan kendaraan pengganti, beliau langsung menolaknya, sedangkan Bu Agnes, dia terus-menerus mengeluh dan merengek, seolah-olah mengisyaratkan bahwa dia ingin mobil yang hilang itu diganti dengan yang baru dan lebih mewah. Kata-kata Alex seolah menjadi lampu yang menyinari pikiran Arsen yang sedang kalut. Permainan apa lagi ini? Dan siapa sebenarnya yang bisa dia percayai? Pencarian kebenaran akan terus berlanjut, namun Arsen tahu ia harus berhati-hati, permainan ini bisa saja berbahaya bagi semua yang terlibat. Sepertinya kamu benar, saya sudah salah menilai Alena, lirik Arsen dan rasa sesal di hatinya semakin menggunung. Sebetulnya pemicu utama kemarahan Arsen saat itu adalah foto-foto mesum Alena dengan seorang pria. Arsen tidak dapat mengontrol emosinya karena cemburu. Dari kampus Arsen kembali ke kantor karena hari itu ia ada rapat penting dan Arsen tidak mau pekerjaannya terbengkalai oleh masalah pribadinya. Mobil Kania melaju perlahan menuju sebuah rumah mewah yang berdiri gagah. Kita sudah sampai, suara Kania memecah kesunyian. Alena terdiam, masih terpaku di kursinya, membuat Kania mengernyitkan dahi. Kenapa? Tanyanya dengan nada heran. Alena menarik napas panjang, matanya gugup menatap wajah Kania. Sebenarnya, saya ragu untuk merepotkan Anda. Anda sudah terlalu banyak membantu, padahal kita baru bertemu sekali, ungkap Alena dengan suara yang gemetar. Kania menatap Alena dengan tatapan yang penuh pengertian. Jangan khawatir, saya melakukan ini dengan tulus. Dulu, saya juga pernah berada di titik terendah. 8. Bahkan sempat ingin mengakhiri semuanya.
Suara Kania bergetar, seolah mengingat kembali masa-masa kelam itu. Tapi kemudian saya menyadari bahwa hidup ini masih harus diteruskan dan kita masih punya banyak kesempatan untuk berbuat baik, lanjutnya seraya mengulurkan tangan untuk membantu Alena keluar dari mobil. Dengan hati yang masih berdebar, Alena menggenggam tangan Kania dan membiarkan dirinya dibimbing memasuki rumah mewah yang kini akan menjadi tempat perlindungannya dari badai kehidupan yang sempat hendak menenggelamkannya. Malam itu, suasana rumah Kania berubah dengan persiapan khusus. Ia memerintahkan pelayannya dengan ketegasan, siapkan satu kamar untuk Alena. Mulai hari ini, dia akan tinggal bersama kita, suasana menjadi serius namun hangat. Ketika mengantarkan Alena ke kamarnya, Kania menunjuk ke arah lemari pakaiannya, silakan istirahat. Untuk sementara, kamu bisa gunakan baju-bajuku dahulu. Dia tersenyum menawarkan keakraban. Alena, sambil menenteng tas punggungnya, menggeleng lembut, aku bawa baju sendiri, Tan. Senyumnya menyiratkan kelembutan hati. Baiklah, kalau itu lebih membuatmu nyaman, balas Kania sambil mengangguk, lalu berlalu meninggalkan Alena sendiri di kamar yang baru. Berdiri di tengah kamar yang dilukis dengan warna putih bersih, Alena terpesona. Matanya yang bening menyapu sekeliling kamar itu. Sederhana namun emanates aura kenyamanan yang mendalam. Dia meletakkan tasnya perlahan, lalu duduk di ujung ranjang empuk itu. Diam-diam, tanpa terduga, air mata mulai mengalir membasahi pipinya yang halus. Runtuhnya masa-masa sulit di hidupnya, terasa jauh lebih nyata saat ini di kamar ini. Dan di saat yang sama, rasa syukur mendalam menyelimuti hatinya. Masih ada orang yang peduli, yang menariknya keluar dari kegelapan, dan membawanya ke dalam cahaya baru untuk bangkit kembali. Alena berhati-hati menyusun pakaian terbatasnya ke dalam lemari yang nyaris kosong. Tubuhnya lelah, tangannya yang terluka dan berlumuran darah kering meminta perhatian segera. Sambil berjalan terseok-seok ke kamar mandi, ia mencoba membersihkan bekas luka yang sudah mulai memudar di air hangat yang mengalir pelan. Setelah mandi, perasaannya sedikit lebih ringan namun tetap ada kegelisahan yang membayangi. Ia mengganti pakaian dengan setelan yang lebih bersih dan nyaman sebelum beranjak menuju ruang makan untuk bertemu Kania. Di meja makan yang besar, hanya ada mereka berdua, terpisah oleh deretan peralatan makan yang mengkilap dan aroma makanan yang memenuhi ruangan. Alena mengamati Kania yang tampak begitu sendiri di rumah megah ini, dikelilingi hanya oleh beberapa pelayan setia. Tidak ada keluarga yang menemani, hanya gambar-gambar keluarga yang diperlihatkan sebagai kenangan di ruang tengah yang elegan itu. Di sana, Kania berpose dengan orang tua dan seorang pria yang tampak sangat mirip dengannya, mungkin adiknya, batin Alena. Dalam kesunyian malam itu, mereka berdua berbicara lewat tatapan, memecah kesepian yang menunggu di sudut-sudut ruang makan yang luas tersebut. Di dalam hati Alena, tumbuh pertanyaan-pertanyaan tentang rahasia apa yang mungkin tersembunyi di balik dinding rumah yang sepi ini. 9. Dari ponsel Alena yang ada di apartemen Arsen tidak menemukan adanya aktivitas Alena yang aneh-aneh. Alena tidak menyimpan nomor telepon pria yang mencurigakan kecuali beberapa teman kuliahnya. Alena juga jarang bertemu dengan orang lain termasuk teman kuliahnya. Teman kuliah yang paling sering pergi dengan Alena hanyalah Angel. Selain dengan Angel, Arsen juga menemukan riwayat pesan yang cukup intens dengan Anggi. Namun setahu Arsen, Anggi itu adalah langganan Bu Romlah dan seorang wanita. Bahkan Arsen pernah satu kali mengantarkan Alena ke apartemen tempat tinggal Anggi meskipun saat itu Arsen hanya menunggu di parkiran. Arsen juga memeriksa galeri di ponsel Alena yang sebagian besar berisi foto-foto mesra mereka. Bahkan Arsen juga menemukan foto mereka saat berendam di bathtub berdua. Melihat semua kenangan yang tersimpan di sana tanpa sadar mata Arsen tampak berkaca-kaca. Al, kamu di mana?
Ucapnya lirih sambil meletakkan benda pipih berharga puluhan juta itu di atas bantal. Arsen mengusap matanya yang basah saat ponselnya berdering, di sana ada nama Rosa yang memanggilnya. Ars, apakah kamu sedang tidak sibuk? Tanya Rosa setelah Arsen menerima panggilan darinya. Ya, memangnya ada apa? Tanya Arsen dengan suara yang datar. Hari ini ulang tahun Angel, aku sudah menyiapkan makan malam untuk kita, bisakah kamu datang malam ini? Tanya Rosa. Arsen menejamkan matanya sejenak, sejujurnya ia sama sekali tidak ingat jika hari ini adalah ulang tahun Angel karena pikirannya sedang kalut. Arsen terlalu banyak memikirkan Alena yang pergi entah kemana. Arsen melirik jam tangannya, ada waktu beberapa jam untuknya mencari kado untuk Angel. Ya, saya akan datang. Jawab Arsen. Oke, aku tunggu. Rosa tersenyum senang dan kemudian menengakhiri panggilan. Arsen kemudian mengambil kunci mobilnya dan kemudian pergi ke sebuah pusat perbelanjaan. Di sana Arsen membeli satu pasang giwang untuk Angel. Pada saat membelinya Arsen baru sadar jika Angel juga sedang membutuhkan perhatian darinya dan Arsen berusaha mengesampingkan sejenak Alena dari pikirannya meskipun pada kenyataannya itu sangatlah sulit. Tepat jam 7 malam Arsen sampai ke rumah yang sekarang ditempati oleh Rosa dan Angel. Hujan turun rintik-rintik saat Arsen turun dari mobilnya. Tanpa disangka Rosa datang menyambutnya dengan membawakan payung untuknya namun Arsen menolak dan memilih berjalan cepat untuk menghindari air hujan. Rosa terlihat sangat kecewa namun ia berusaha menyembunyikannya karena tidak mau merusak momen kebersamaan mereka malam ini. Selamat ulang tahun, sayang. Semoga kamu cepat pulih. Ucap Arsen sambil memberikan kado kecil di tangannya kepada Angel yang duduk di kursi rodanya. Selain luka parah di bagian kepala, Angel juga mengalami patah tulang di bagian kaki dan gadis itu terpaksa harus mengenakan kursi roda selama masa penyembuhannya. Terima kasih, Pak. Angel terharu mendapat kado dari papanya. Aku senang di hari ulang tahun aku sekarang keluarga kita bisa berkumpul seperti ini. Lanjutnya, Mama juga berharap kita akan seperti ini selamanya. Sahut Rosa namun tidak mendapat tanggapan serius dari Arsen. Maksud Mama. Semoga kedepannya papa kamu tidak terlalu sibuk sehingga sering punya waktu untuk berkumpul seperti ini. Rosa buru-buru meralat karena mendapatkan tatapan dingin dari Arsen. Tidak ingin merusak suasana kebersamaan mereka, Rosa menggiring Angel dan Arsen menuju ruang makan. 10. Di sana sudah tersedia aneka masakan yang didominasi oleh makanan kesukaan Arsen. Perasaan hari ini aku yang ulang tahun tapi kenapa di meja banyaknya makanan kesukaan papa? Angel sempat protes membuat Rosa sedikit malu karena ia terlalu bersemangat menyambut kedatangan Arsen sehingga ia lupa membuatkan makanan kesukaan Angel. Maaf sayang, bukannya makanan kesukaan kalian itu sama. Jawab Rosa. Ibu macam apa kamu ini sampai makanan kesukaan anak kamu saja tidak tahu. Sindir Arsen membuat wajah Rosa memerah. Setidaknya aku selalu ada untuk dia, tidak seperti kamu yang selalu sibuk dengan wanita-wanita kamu. Jawab Rosa sengit. Mah, Pah, please deh. Bisa enggak sekali ini kalian tidak berantem? Angel merasa jengkel mendengar adu mulut antara Arsen dengan Rosa di depannya. Maaf, sayang. Sahut Arsen dan Rosa bersamaan. Meskipun Arsen dan Rosa sudah meminta maaf, tetapi sudah terlanjur membuat suasana hati Angel memburuk. Angel hanya makan sedikit dan bahkan gadis itu tidak menghabiskan makanannya. Dengan wajah yang muram Angel memutuskan kembali ke kamarnya tanpa bisa Arsen dan Rosa cegah. Sepeninggalan Angel, Arsen juga kehilangan selera makannya dan kemudian ia memilih menyusul Angel ke kamarnya. Papa minta maaf, tidak seharusnya kami bertengkar di depan kamu.
Arsen meminta maaf sambil mengelus puncak kepala Angel. Saat itu Angel duduk di kursi rodanya dan sedang menatap ke arah jendela dengan tatapan kosong. Dulu aku sudah terbiasa melihat kalian bertengkar. Dulu aku tidak merasa sesedih ini karena ada Felix dan Alena yang selalu menghibur aku. Tapi sekarang Felix sudah tidak ada dan Alena pun sudah melupakan aku. Seluruh perhatian Alena sekarang hanya tertuju kepada Papa. Dan aku merasa cemburu. Ucap Angel lirih. Mendengar ucapan Angel itu Arsen menelan ludah getir. Sampai saat ini Angel memang tidak tahu jika Alena sudah pergi entah kemana dan saat ini Arsen sedang berusaha mencarinya. Angel tiba-tiba menoleh ke arah Arsen, "Papa, aku sudah beberapa kali menelpon Alena namun nomornya tidak bisa dihubungi. Bisakah Papa menghubungi dia untuk aku? Aku ingin bicara dengan dia." Angel memohon. Papa juga tidak bisa menghubungi dia, sepertinya dia sedang sibuk. Jawab Arsen berbohong. Demi kesehatan Angel, Arsen memilih menutupi kenyataan yang sebenarnya mengenai hubungannya dengan Alena yang bisa dibilang sudah kandas dengan cara yang tragis. Angel melayangkan tatapannya ke arah Arsen, ia mencurigai jika ada sesuatu yang terjadi kepada hubungan Arsen dan Alena. Angel berpikir jika Alena sudah mengikuti permintaannya untuk segera menjauhi Arsen setelah kesepakatan mereka berakhir. Jika perkiraannya benar seharusnya Angel merasa senang, namun entah mengapa Angel juga merasa sedih karena itu akan berimbas kepada persahabatan mereka. Angel yakin jika Alena akan menjauhinya karena Angel sudah menentang hubungannya dengan Arsen sama seperti Angel menentang hubungan Arsen dengan Agnes. Dengan wanita manapun Arsen menjalin hubungan Angel akan terus menentangnya karena yang ia inginkan adalah Arsen kembali dengan Rosa dan mereka kembali menjadi keluarga yang utuh. Malam itu Arsen berusaha menghibur Angel yang sedang kesepian, ia memilih lama berada di kamar Angel daripada berbicara dengan Rosa yang setia menunggunya di ruang keluarga dengan penuh pengharapan. Setelah Angel tidur barulah Arsen keluar dari kamar dan kemudian pamit pulang. Hari sudah malam, Ars dan di luar hujan deras. Bagaimana kalau malam ini kamu menginap di sini saja, aku akan siapkan kamar tamu untuk kamu. Rosa masih berusaha membujuk agar Arsen mau tinggal tetapi sayangnya Arsen langsung menolaknya. Saya ada pekerjaan penting malam ini. Jawab Arsen datar dan kemudian pergi. 11. Rosa menatap kepergian Arsen dengan kecewa. Pekerjaan penting apa, Ars? Mencari Alena. Ucapnya lirih dan hampir seperti bisikan. 12. Alex mendatangi Arsen di apartemen karena sekarang Arsen lebih sering tinggal di sana. Ada informasi penting yang harus Alex sampaikan kepada Arsen mengenai masalahnya dengan Alena. Wajah Arsen terlihat serius saat sudah berhadapan dengan Alex. Saya harap kamu membawa kabar baik. Ucap Arsen penuh harap. Menurut saya ini belum bisa dibilang kabar baik tetapi informasi ini sangat penting. Jawab Alex. Cepat katakan. Jangan buat saya mati penasaran. Perintah Arsen. Hari ini anak buah saya mendapatkan info jika adiknya Bu Agnes akan menjual satu unit mobil secara tertutup, dari jenis dan type mobil itu sangat mirip dengan mobil Anda yang dirampok. Ucap Alex dengan wajah yang serius. Wajah Arsen terlihat keruh setelah mendengar informasi yang Alex sampaikan. Sedari awal pacaran dengan Agnes, Arsen memang sudah tahu jika adiknya Agnes memang terkoneksi dengan penjualan mobil mewah tapi tanpa surat-surat alias bodong. Sejauh ini Arsen menang tidak peduli dan tidak pernah mengusik kehidupan calon adik iparnya itu karena selama ini tidak pernah bersinggungan dengannya. Namun semua akan lain ceritanya jika adiknya Agnes itu sudah terbukti melakukan perampokan terhadap Alena yang patahnya malah membuat Arsen salah paham dan sempat meragukan Alena. Ternyata dugaan saya benar.
Saya sempat curiga karena modus perampokan mobil yang dialami oleh Alena nyaris sama dengan apa yang Agnes lakukan sebelumnya. Arsen terlihat geram bukan kepalang. Saya sudah menyuruh orang untuk berpura-pura akan membelinya. Lanjut Alex. Ya, lakukan yang terbaik. Sepertinya penjara adalah yang terbaik sebagai efek jera. Arsen setuju dengan rencana Alex. Jika benar itu mobil saya maka saya tidak mau adiknya Agnes itu sampai lolos. Tegas Arsen dan Alex pun mengangguk. Apakah foto-foto Alena dengan pria lain itu juga termasuk ulah mereka? Tanya Arsen mulai membahas masalah kedua di dalam hubungannya dengan Alena. Saya masih akan menyelidikinya. Jawab Alex. Alex harus mengurus semuanya satu persatu. Alex juga tidak tahu apakah kedua kejadian itu didalangi oleh orang yang sama. Menurut kamu, apa mungkin Alena selingkuh di belakang saya? Tanya Arsen lirih. Ada keraguan yang jelas terpancar di wajah tampannya. Bagaimana Arsen tidak takut jika Alena masih terlalu muda dan di luaran sana pasti banyak pria muda yang mengincar Alena? Saya tidak tahu, Pak. Jawab Alex. Alex tidak mau menebak karena sejujurnya ia juga belum mengenal Alena terlalu dekat. Namun menurutnya semua kemungkinan bisa saja terjadi mengingat usia Alena yang masih terlalu muda. Tapi saran saya sebaiknya Anda jangan dulu berburuk sangka kepada Mbak Alena karena takutnya semua prasangka Anda itu keliru. Lanjut Alex. Tapi saya sudah terlanjur berburuk sangka dan Alena juga sudah pergi. Arsen benar-benar menyesali perbuatannya. Saya pikir Alena akan memaafkan jika kalian bertemu nanti. Alex berusaha menanamkan harapan kepada Arsen di setiap ucapannya walaupun sebenarnya Alex sendiri meragukan apakah Alena akan memaafkan Arsen setelah apa yang terjadi. 13. Arsen membuang napas dengan berat. Ada beban berat yang terasa menghimpit dadanya ketika memikirkan nasib sang kekasih hati yang entah di mana keberadaannya sekarang. Kania tidak dapat mengorek lebih dalam mengenai rahasia pribadi Alena karena gadis itu begitu tertutup dan tidak mau membagi masalahnya kepada orang lain dan Kania tentu saja harus menghormati keputusan Alena itu. Namun seiring berjalannya waktu, sebagai dokter Kania menangkap ada sesuatu yang tidak beres dengan Alena ketika ia mendapati Alena pingsan di kamar mandi kamarnya. Tubuh Alena terlihat lemah saat siuman dan ia menggigil saat mendapati tatapan tajam dari Kania. Apakah ini masalah yang selama ini sedang kamu sembunyikan? Tanya Kania. Maksud tante apa? Alena balik bertanya. Kania menarik napas dalam-dalam dan kemudian menjawab, kamu hamil. Tubuh Alena menegang dan tangannya refleks memegang perutnya yang rata. Akhir-akhir ini Alena memang merasakan mual dan pusing namun ia tidak menyangka jika ternyata ia sedang berbadan dua. Mata indah Alena tampak berkaca-kaca, ia tidak menyangka jika pertemuan terakhirnya dengan Arsen telah menumbuhkan bibit kehidupan di rahim Alena. Alena menunduk dengan tubuh bergetar dalam tangis. Alena tidak siap dengan kehamilannya karena ia sangat membenci Arsen setelah mendapatkan perlakuan kasar dari ayah sahabatnya itu. Sekarang kamu ceritakan semua masalah kamu kepada saya. Bujuk Kania lembut namun lebih terdengar seperti sebuah perintah yang tidak boleh dibantah. Alena menunduk dan terisak. Akhirnya Alena pun menceritakan jika ia sudah difitnah dan akhirnya mendapatkan perlakuan kasar dari sang kekasih dan juga harus terusir dari rumah. Kania terdiam menatap ke arah Alena dengan tatapan sedih. Kania prihatin atas nasib yang sudah menimpa Alena. Pacar kamu harus tahu jika saat ini kamu sedang mengandung anaknya, kamu tidak bisa menanggung semuanya sendirian. Dia harus bertanggung jawab. Ucap Kania tegas namun yang sangat mengejutkan Alena malah menggeleng. Aku tidak mau bertemu lagi dengan dia, aku juga tidak mau mengandung darah daging dia. Jadi aku mau aborsi saja. Jawab Alena di antara isak tangisnya. Ya Tuhan, itu perbuatan dosa, Alena.
Bentak Kania membuat tangis Alena pecah dan semakin kencang. Anak itu tidak berdosa, kalau kamu tidak mau biar saya saja yang merawatnya. Tegas Kania sementara Alena masih terisak dan sangat terpukul. Alena tidak siap dengan adanya benih arsen yang sedang tumbuh di rahimnya. Segala macam upaya Kania lakukan untuk membujuk Alena agar tidak berbuat nekat, rasa khawatir begitu besar manakala dalam waktu dekat ini Kania harus berangkat untuk misi kemanusiaan. Kania tidak mau sampai Alena nekat melakukan aborsi di saat ia tidak ada. Karena rasa khawatir yang sangat besar akhirnya Kania pun menelpon seseorang. Wajah wanita berusia kepala 3 itu sangat serius ketika berbicara di telepon. Kalau kakak ingin bayi kenapa tidak menikah saja? Menurut aku kakak masih ada kesempatan untuk punya anak sendiri. Kakak tidak sedang membicarakan masalah pernikahan, kakak hanya minta tolong sama kamu untuk bantu mengawasi gadis itu agar tidak sampai berbuat nekat karena ia sudah pernah melakukannya saat kakak menemukan dia. Kakak kenapa begitu care sama gadis itu? Kakak juga tidak tahu, namun kakak merasa jika gadis itu memang sedang benar-benar butuh. 14. Perlindungan. Pria di seberang sana terdengar menarik napas dalam. Dari dulu kakak terlalu peduli kepada orang lain, tetapi kakak tidak peduli pada hidup kakak sendiri. Kakak harus ingat jika papa dan mama sudah sangat menginginkan cucu. Kalau begitu kamu saja duluan yang menikah dan beri cucu untuk mereka. Aku tidak akan menikah sebelum kakak menikah. Kania mendengus. 2 hari lagi kakak berangkat, sebelum kakak berangkat pokoknya kamu sudah harus ke sini. Putus Kania dan terdengar suara pria mengumpat. Namun Kania sudah menutup sambungan telepon. 15. Arsen sedang berada di ruangan kerjanya ketika ponselnya terus berdering. Di sana tertera nama Agnes dan Arsen hanya tersenyum sinis menatap ke arah benda pipi itu. Arsen sengaja tidak mau menerima panggilan telepon dari Agnes karena ia sudah tahu apa tujuan mantan kekasihnya itu menghubunginya. Semalam adik Agnes ditangkap polisi karena terlibat dalam perampokan dan penjualan mobil Arsen setelah anak buah Alex berhasil menjebaknya. Di tempatnya Agnes tampak frustasi menatap ke arah layar ponselnya karena Arsen tidak juga mengangkat panggilan telepon darinya. Sebaiknya kamu datangi saja Arsen ke kantornya. Ucap Handoko yang dapat menangkap kegelisahan di wajah putri sulungnya. Ia sendiri sama gelisahnya setelah mendengar kabar jika putra bungsunya ditangkap semalam. Jika saja urusannya bukan dengan Arsen tentu saja Handoko tidak akan segelisah ini. Namun sialnya ia harus berurusan dengan Arsen dan ia dilanda kekhawatiran jika Arsen tidak akan melepaskan putranya. Aku akan menemui Arsen di kantornya. Ucap Agnes lirih. Agnes akan berusaha membaskan adiknya meskipun ia sendiri tidak yakin akan berhasil tetapi setidaknya ia sudah berusaha. Karena tidak mendapat respon positif dari Arsen akhirnya Agnes pun mendatangi kantor Arsen bersama Handoko. Arsen menyambut dengan dingin saat Handoko dan Agnes masuk ke ruangan kerjanya. Saya secara pribadi minta maaf atas masalah yang diakibatkan oleh putra bungsu saya. Handoko tidak mau berbasa-basi, ia memilih langsung minta maaf agar urusannya tidak panjang. Arsen menatap dingin pada 2 orang yang duduk di seberang mejanya. Arsen tidak menjawab, ia hanya menautkan kedua tangannya di meja sambil menatap Agnes dan Handoyo dengan tatapan yang dingin. Saya tahu jika putra saya salah dan saya akan mengganti semua kerugian, tapi tolong bebaskan anak saya. Handoko memohon. Arsen tersenyum sinis, mengganti kerugian. Kalian tidak akan bisa. Mungkin Handoko bisa mengganti mobil Arsen dengan yang baru sekalipun karena bisnisnya sudah berjalan dengan baik setelah Arsen memberikan suntikan dana sebagai kompensasi atas pembatalan pernikahan, tetapi mereka tidak akan dapat membuat Alena kembali karena Arsen sudah menuduhnya dengan kejam. Ars, aku mohon tolong bebaskan adik aku. Kalau perlu aku akan bersujud di kaki kamu.
Agnes memohon namun Arsen tidak tergoyahkan. Saya malah berpikir jika sebenarnya kamu juga terlibat karena kamu sudah berpengalaman melakukannya sebelumnya. Sindir Arsen bernada menuduh. Kamu jangan asal menuduh. Hardik Agnes dengan wajah yang memerah karena amarah. Kamu berpeluang besar melakukan untuk yang kedua kalinya. Ucap Arsen pedas. Kamu sudah benar-benar gila oleh cinta, dasar tidak berperasaan. Agnes berteriak saking emosinya dan Handoko berusaha menenangkan putrinya dengan memeluk bahunya. Arsen tersenyum tipis, tapi seandainya kamu bisa mencari Alena dan mengembalikannya kepada saya maka saya akan membebaskan adik kamu. Tanpa diduga Agnes malah tertawa mengejek, oh jadi wanita J Asteris Lang itu sudah pergi meninggalkan kamu. Pasti dia sudah berhasil menghabiskan banyak uang kamu. Agnes terkekeh. 16. Alena tidak seperti itu, dia tidak mata duitan seperti kamu. Jawab Arsen tegas. Agnes kembali tertawa sinis, sayang sekali, aku lebih baik mencari jalan lain untuk membebaskan adik aku daripada harus bersusah payah mencari wanita J. Lang itu untuk kamu. Biar saja kamu merasakan bagaimana rasanya dikhianati dan ditinggalkan. Ucap Agnes sambil tertawa puas ketika tahu jika Alena ternyata sudah pergi meninggalkan Arsen. Selain dirinya Agnes tidak akan pernah rela siapapun memiliki Arsen termasuk Rosa, mantan istrinya. Ucapan Agnes itu tentu saja membuat Arsen murka dan kemudian mengusir kedua orang itu dari ruangan kerjanya. Setelah Agnes dan ayahnya pergi Arsen tampak memijit pelipisnya, satu masalah sudah terbuka. Ternyata Alena sama sekali tidak bersalah atas perampokan mobil itu dan kini perasaan bersalah semakin menghantui hatinya. Meskipun begitu namun Arsen masih memiliki satu ganjalan lagi, masalah foto-foto mesum Alena dengan seorang pria masih belum mendapatkan titik terang. Untuk masalah ini Arsen masih dilanda keraguan karena foto-foto itu diambil dalam waktu yang berbeda-beda. Ada yang di atas ranjang, di sofa, bahkan di dapur. Itu artinya Alena bukan hanya sekali datang ke tempat itu dan melakukannya. Dada Arsen terasa sesak ketika mengingatnya karena ia sudah terlanjur jatuh cinta kepada sahabat putrinya sendiri. Perasaan Arsen semakin kacau manakala mengingat ucapan terakhir Agnes sebelum ia mengusirnya. Benarkah Alena sudah mengkhianatinya? Arsen sedang melamun saat Alex datang dan duduk di hadapannya. Meskipun ia sudah berhasil membongkar masalah perampokan mobil namun Alex sadar jika itu belum sepenuhnya membuat Arsen tenang karena ada satu masalah lagi yang masih mengganjal di hatinya. Pak Handoko dan Bu Agnes pasti datang untuk membebaskan anaknya. Tebak Alex. Alex sempat bertemu kedua orang itu di parkiran. Mereka sedang memaki Arsen sebelum masuk ke dalam mobil. Iya, tapi saya tidak mau, biarkan saja semua berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jawab Arsen santai dan Alex pun mengangguk tanda setuju dengan keputusan yang sudah Arsen ambil. Menurut kamu, apakah Agnes juga terlibat dalam kiriman foto Alena? Pertanyaan itu sudah beberapa kali Arsen lontarkan kepada Alex. Arsen begitu tidak percaya diri. Arsen benar-benar tidak bisa menerima jika kenyataannya Alena memang berselingkuh di belakangnya saat Arsen sibuk mengurusi pengobatan Angel di Singapura. Sebaiknya Anda jangan dulu berburuk sangka sebelum mendapatkan bukti yang akurat. Masalah perampokan mobil saja sudah terbukti jika Alena tidak bersalah tetapi Alena sudah terlanjur pergi karena Anda tidak mempercayainya. Jawab Alex. Ya, seharusnya saya memberi kesempatan kepada Alena untuk menjelaskan semuanya. Arsen mengakui kesalahannya yang sudah tidak dapat mengontrol emosinya sehingga menyebabkan Alena pergi meninggalkannya dan menghilang entah kemana. Kania baru saja pergi, Alena mengantarkan ke bandara. Begitu pulang Alena mendapati adik Kania sudah ada di rumah. Alena sudah mengenal Dimas yang juga seorang dokter karena pria itu sudah beberapa kali datang ke rumah Kania. Kak Nia sudah pergi.
Tanya Dimas. Iya, Mas. Saya barusan antarkan ke bandara. Jawab Alena sopan. Kak Nia sangat menginginkan punya anak dan dia menyuruh aku untuk menjaga kamu agar kamu tidak melakukan perbuatan nekat. Aku tidak mengerti dengan jalan pikiran dia, kalau ingin punya anak kenapa tidak menikah saja. Dimas bergumam namun Alena dapat mendengarnya dengan jelas. Alena hanya menunduk, Mas Dimas tidak usah khawatir, aku sekarang sudah berdamai dengan keadaan dan 17. Tidak akan berbuat nekat. Sahut Alena. Bagus. Jawab Dimas dan kemudian pergi ke kamarnya di lantai atas yang berada di sebelah kamar utama yang merupakan kamar Dokter Kania, kakaknya. Alena tidak tahu apa yang terjadi dengan Dokter Kania yang betah melajang padahal usianya sudah menginjak kepala 3. Namun perasaan Alena sangat terharu ketika mendengar jika Dokter Kania sampai menyuruh adiknya untuk menjaganya di saat ia sedang tidak ada. Alena yakin jika anak yang ada dalam kandungannya pasti akan sangat menyayangi Dokter Kania. 18. Hidup menjanda tanpa memiliki penghasilan tetap dan hanya mengandalkan uang tunjangan dari Arsen saja membuat Rosa mulai gelisah. Rosa tidak bisa tinggal diam dalam keadaan seperti itu karena selama ini Rosa sudah terbiasa dengan gaya hidupnya yang glamor. Jika saja Arsen bersedia rujuk dengannya sudah pasti Rosa tidak akan mengalami kesulitan keuangan seperti ini. Namun sayangnya sampai detik ini Arsen tidak juga merespon sinyal rujuk yang ia berikan padahal kedua orang tua Arsen juga menyarankan seperti itu. Nel, Mama punya rencana besar untuk masa depan kita. Mama dan temannya ingin membuka sebuah kafe. Kita harus berkolaborasi dan patungan untuk modalnya, ucap Rosa dengan semangat, saat senja yang menyenangkan di teras belakang rumah mereka. Angel menoleh ke arah ibunya, mata membesar, maksud Mama serius. Iya, sayang. Untuk itu, Mama butuh suntikan dana yang cukup besar. Bagaimana kalau mobil kamu yang dulu pernah dipakai oleh Alena itu kita jual? Uangnya bisa kita gunakan untuk modal usaha ini. Lagi pula, papa kamu masih punya banyak mobil lain. Nanti jika kamu membutuhkan, kamu bisa memilih mobil papa lagi, atau mungkin papa bisa saja membelikan kamu mobil baru. Pasti papa tidak akan keberatan. Rosa mencoba meyakinkan, sambil menatap lembut ke arah putrinya, berharap mendapatkan persetujuan. Mata Angel berkilat, pertimbangan berat tergambar jelas. Di satu sisi, ini adalah mobil yang sangat berarti baginya, namun di sisi lain, ini adalah kesempatan bagi Mama untuk memulai sesuatu yang mungkin akan mengubah hidup mereka. Dilema ini memenuhi pikirannya, seolah angin senja turut menggelayut memikirkan masa depan yang tak tentu. Sebelum kecelakaan menimpa Angel, Alena sempat mengembalikan mobil dan motornya kepada Angel dan mengakui jika ia tidak bisa lepas dari Arsen. Alena sudah terlanjur jatuh cinta kepada Arsen. Saat itu Angel sempat marah kepada Alena karena sudah dianggap mengingkari kesepakatan yang sudah mereka buat dan hubungan mereka pun menjadi renggang. Angel semakin marah ketika Alena memakai salah satu mobil Arsen sebagai gantinya dan Angel pun menganggap jika Alena perempuan materialistis sama seperti Agnes. Bagaimana, Nel? Kamu tidak keberatan kan kalau mobil itu kita jual? Perlu kamu tahu kalau hidup Mama itu tidak bisa sepenuhnya bergantung pada papa kamu. Mama juga ingin punya penghasilan sendiri. Beda ceritanya kalau Mama dan Papa rujuk. Kejar Rosa. Aku enggak setuju, aku enggak mau mobil itu dijual. Angel menolak dengan tegas karena ia sadar jika mobil itu sekarang sudah bukan miliknya lagi meskipun ada di garasi rumahnya. Jika sudah kembali sehat Angel berencana akan mengembalikan mobil dan motor kepada Alena. Kamu ini pelit banget sih. Kamu kan masih belum pulih jadi kamu belum bisa berkendaraan dalam masa penyembuhan yang lumayan lama. Rosa terus membujuk putrinya. Apapun alasannya aku enggak setuju mobil itu dijual.
Tegas Angel. Kalau mama butuh uang kenapa tidak pinjam saja sama papa? Mungkin saja papa mau memberikan pinjaman apalagi niat mama kan bagus untuk modal usaha. Tidak mau, sampai saat ini sikap papa kamu masih dingin sama mama. Rosa punya gengsi cukup tinggi untuk meminjam modal kepada Arsen. Angel hanya mengangkat bahunya, ia tidak mau memaksa jika mamanya sendiri tidak mau meminjam modal kepada papanya, namun Angel juga tetap pada pendiriannya tidak mengizinkan Rosa untuk menjual mobilnya. Angel tidak perlu menjelaskan mengenai status mobilnya saat ini karena itu adalah rahasia besar antara dirinya dengan Alena. 19. Rosa tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya atas penolakan Angel itu. Ternyata Angel begitu sulit untuk diajak bekerja sama. Dengan wajah yang murung, Rosa melangkah meninggalkan Angel sendirian, terpaku dalam keheningan di teras belakang. Angel, duduk dalam kursi rodanya, menatap nanar kepergian ibunya. Bisikan hati kecilnya mengatakan, seandainya saja mobil itu belum ia berikan kepada Alena, Angel tak akan keberatan jika dijual untuk kepentingan usaha ibunya. Dengan kepala tertunduk, Angel meraih ponselnya dan melalui jari-jarinya yang gemetar, dia mencari nama Alena dalam daftar kontak. Usaha untuk menghubungi Alena sia-sia, telepon tidak aktif. Sudah berbulan-bulan sejak kecelakaan itu, Alena seolah menghilang bagai ditelan bumi. Angel pernah beberapa kali mencoba bertanya kepada Arsen, tapi jawaban yang didapat selalu sama, Alena sedang sibuk. Namun, dalam hati kecilnya, Angel merasakan ada yang tidak beres dalam hubungan Alena dan papanya, apakah mungkin Alena memilih mundur dan melepaskan Arsen tanpa sepengetahuannya. Jika itu yang terjadi, Angel yakin hubungan pertemanan mereka mungkin tak akan pernah bisa dipulihkan selamanya dan rahasia kesepakatan mereka akan terkubur selamanya seiring berjalannya waktu. Karena selalu tidak berhasil menghubungi Alena, Angel pun berinisiatif menghubungi salah satu teman kuliahnya untuk menanyakan kabar Alena dan alangkah terkejutnya Angel ketika mendengar jika Alena sudah berbulan-bulan tidak masuk kuliah. Angel sangat mengenal Alena sehingga ia yakin jika ada sesuatu yang tidak beres terjadi pada diri Alena sehingga sahabatnya tidak kuliah dalam jangka waktu yang lama. Jika saja Angel tidak sedang terjebak di atas kursi rodanya ingin sekali ia mendatangi Alena di rumahnya saat itu juga. Arsen menikmati sarapan sendirian di apartemennya, sejak malam pertengkarannya dengan Alena dan Angel selesai melewati masa pengobatan ia memang memilih tinggal di sana karena ia merasa jika ada aura Alena yang tertinggal di sana. Sudah beberapa bulan terakhir Alena enggak pernah kuliah. Papa pasti tahu dan sengaja menyembunyikannya dari aku. Mata Arsen memicing dan ia menghentikan sarapannya saat membaca pesan dari Angel. Alena pergi dan papa tidak tahu di mana dia sekarang. Arsen akhirnya membalas pesan dari Angel. Kenapa Alena pergi? Ada masalah apa? Kami ada kesalahpahaman dan kami bertengkar. Apakah sebegitu serius sampai Alena pergi dan mengorbankan kuliahnya? Sudah papa bilang jika masalahnya hanyalah salah paham, makanya sekarang papa sedang berusaha mencari. Dial. Aku enggak mau tahu, pokoknya papa harus temukan Alena karena hanya dia teman yang aku punya. Sekarang aku kesepian, aku butuh dia. Ya, papa akan cari dia sampai ketemu. Pada saat Alena mengembalikan mobil dan motor sambil mengaku jika ia tidak mau melepaskan Arsen saat itu Angel marah, seharusnya saat ini Angel senang karena kepergian Alena mengartikan jika Alena sudah melepaskan Arsen, namun entah mengapa saat ini Angel malah merasa sedih. Angel tidak mau kehilangan Alena dan malah menyuruh Arsen untuk mencari Alena sampai ketemu. Angel terlihat jelas tidak memiliki pendirian dan saat ini Alena lah yang menjadi korbannya. Alena terjerumus. 20. Ke dalam pelukan Arsen atas paksaan Angel. Angel memanfaatkan kesulitan keuangan yang sedang Alena alami untuk mengikuti semua keinginannya. 21.
Angel masih bersedih karena kehilangan kekasih dan sahabatnya di waktu yang bersamaan. Kesedihan Angel semakin bertambah saat keesokannya ia kehilangan mobilnya. Angel yang lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya tidak menyadari saat Rosa pergi dengan mengendarai mobilnya dan malamnya pulang dengan mengendarai taksi online. Si Bibik bilang tadi pagi Mama pergi pakai mobil aku, kenapa sekarang Mama pulang pakai taksi online? Tanya Angel curiga. Mama sudah jual mobil kamu, maaf Mama enggak bilang lagi sama kamu karena kamu pasti melarang. Jawab Rosa santai. Mama sudah jual mobil aku. Angel murka. Rosa mengangguk, Mama harus bayar sewa bangunan untuk kafe. Jika tidak maka bangunan itu akan disewakan kepada orang lain. Mama sudah cocok dengan tempat itu karena letaknya strategis. Jawab Rosa santai, ia terkesan tidak peduli pada kekecewaan Angel. Mama tidak menghargai perasaan aku kecewa sama Mama. Lirih Angel sambil terisak. Bukannya kamu juga tidak menghargai perasaan Mama. Kamu menolak menjual mobil itu padahal Mama sedang butuh uang. Kamu tidak peduli sama Mama. Balas Rosa sambil pergi ke kamarnya tanpa menoleh sedikit pun ke arah Angel yang sedang menangis terseduh. Rosa terpaksa memalsukan beberapa dokumen agar bisa menjual mobil itu dengan cepat. Rosa melakukan itu karena ia menganggap jika mobil itu memang milik Angel karena Alena sudah mengembalikannya. Angel mendorong kursi rodanya menuju kamarnya. Sejak menggunakan kursi roda Angel terpaksa menempati kamar di lantai 1 agar memudahkan ia bergerak tanpa harus naik turun tangga. Di kamarnya Angel menelpon Arsen sambil memasukkan barang-barangnya ke dalam koper kecil. Papa, aku ingin tinggal di Surabaya saja sama Opa dan Oma, bisakah Papa antarkan aku ke sana? Tanya Angel, memangnya kapan kamu ingin ke sananya? Tanya Arsen. Kalau bisa besok, sekarang aku sedang berkemas. Jawab Angel. Kalau besok tidak bisa karena Papa sedang ada pekerjaan penting, bagaimana kalau minggu depan? Aku maunya besok, kalau begitu aku pergi sendiri saja. Jangan. Bagaimana kalau minta diantarkan sama mama kamu? Enggak mau, aku sedang kesal sama dia. Angel langsung menolak. Arsen curiga jika ada sesuatu yang terjadi di antara Angel dengan Rosa sehingga Angel memutuskan untuk tinggal di Surabaya dan menolak diantarkan oleh Rosa. Bagaimana kalau diantarkan sama Alex? Kalau kamu mau Papa akan suruh dia antarkan kamu ke Surabaya besok. Arsen menyarankan pilihan kedua. Iya, pergi sama Om Alex saja. Tanpa disangka Angel langsung setuju atas saran Arsen untuk pergi ke Surabaya bersama Alex. Bagi Angel pergi bersama Alex jauh lebih baik daripada pergi bersama ibunya yang sudah membuatnya marah karena sudah berani nekat menjual mobil Alena secara diam-diam meskipun dari awal Angel tidak mengizinkannya. Malam itu juga Arsen yang sedang sibuk dengan pekerjaannya menyuruh Alex untuk memesan tiket ke 22 Surabaya dan juga menyuruh Alex untuk mengantarkan Angel ke rumah orang tuanya. Keesokannya Rosa dibuat kaget dengan kedatangan Alex yang berniat untuk menjemput Angel atas suruhan. Arsen, saya mau menjemput Angel karena pesawatnya akan terbang sekitar jam 9. Ucap Alex saat Rosa menemuinya di ruang tamu. Menjemput Angel. Memangnya Angel mau kemana? Tanya Rosa heran karena semalam Angel tidak mengatakan akan pergi kemana-mana kepadanya setelah perdebatan kecil mereka. Mbak Angel katanya mau ke Surabaya dan saya disuruh Pak Arsen untuk mengantarkan Mbak Angel ke Surabaya karena Pak Arsen sedang sibuk. Jawab Alex panjang lebar. Mendengar jawaban dari Alex itu Rosa pun bergegas pergi ke kamar Angel, mata wanita itu membola saat melihat Angel sudah siap dengan barang bawaannya. Kenapa kamu tidak bilang kalau mau ke Surabaya? Kalau kamu mau Mama kan bisa antar kamu dan tidak perlu diantarkan oleh orang lain. Tanya Rosa marah. Untuk apa aku bilang sama Mama?
Selama ini Mama juga selalu bertindak sendiri tanpa memikirkan perasaan aku. Balas Angel sambil menjalankan kursi rodanya menuju ke ruang tamu di mana di sana ada Alex yang sudah menunggunya. Tanpa berkata apa-apa Angel memberikan tas berisi barang miliknya kepada Alex dan kemudian mereka berdua pun pergi tanpa berpamitan kepada Rosa. Rosa hanya menatap kepergian putrinya dengan sedih, ada perasaan bersalah dan juga jengkel menghantui perasaannya. Meskipun begitu Rosa merasa jika keputusannya menjual mobil Angel adalah jalan satu-satunya agar ia bisa mengembangkan diri dengan berbisnis setelah ia menjanda dan tidak memiliki penghasilan sama sekali. "Kamu sedang bermasalah dengan ibu kamu?" tanya Arsen setelah beberapa hari kemudian ia menyusul Angel ke Surabaya. Angel sedang dalam masa penyembuhan jadi begitu ada waktu senggang Arsen menyempatkan diri mengunjunginya. Sejak Angel menolak diantarkan oleh Rosa sebetulnya Arsen sudah mencium adanya gelagat yang tidak beres antara Rosa dengan Angel. "Aku sedang kesal sama Mama karena dia sudah menjual mobil aku. Papa tahu sendiri kan kalau mobil itu sudah aku berikan kepada Alena karena aku kalah taruhan," jawab Angel dengan wajah yang masam. Angel masih menyebut kesepakatan mereka sebagai taruhan. Arsen mengangguk. "Ya, Papa tahu," jawab Arsen. Dulu Angel pernah mengatakannya dan Arsen sama sekali tidak keberatan. "Kalau Alena kembali dan nanyain mobil itu aku harus jawab apa coba?" sahut Angel, "Aku pasti harus mengganti mobil itu sedangkan aku belum kerja," lanjut Angel. "Urusan itu biar Papa yang bereskan. Seandainya Alena datang dan menanyakan mobilnya maka suruh saja dia menemui Papa." Arsen berusaha membereskan masalah yang sedang putrinya hadapi walaupun hati kecilnya begitu yakin jika Alena tidak akan menanyakan mobil itu, bahkan kembali pun belum tentu setelah apa yang sudah Arsen lakukan kepadanya. "Jadi kamu akan menetap di sini?" tanya Arsen menatap lembut wajah Angel yang terlihat sedikit kurus. Angel mengangguk, "Aku lebih nyaman tinggal di sini. Opa dan Oma juga sudah menyiapkan dokter khusus untuk melatih jalan aku. Dia akan datang 1 minggu 2 kali," jawab Angel sambil menatap kedua kakinya. Arsen mengangguk, "Kamu harus segera pulih, kamu harus semangat." Arsen menyemangati putrinya. 23. Setelah mengunjungi Angel, Arsen mendatangi rumah Rosa. Saat tiba di sana ternyata Rosa sedang kedatangan tamu. Ada satu wanita di sana dan mereka sedang membahas mengenai kafe yang akan buka beberapa hari lagi. "Aku tinggal dulu ya, Nggi. Ada mantan suami aku. Tidak biasanya dia datang tiba-tiba begini." Rosa pamitan kepada temannya untuk menemui Arsen di ruang tamu. "Mungkin dia lagi kangen kamu." Seloroh temannya itu membuat wajah Rosa memanas. Mungkinkah Arsen sedang merindukannya sehingga datang secara tiba-tiba? Jarak ruang tamu dan ruang keluarga yang tidak terlalu jauh membuat Arsen dapat menangkap percakapan antara Rosa dan temannya dan Arsen tidak menyukainya. Arsen sama sekali tidak merindukan Rosa. Rasa cinta untuk Rosa sudah sirna sejak mereka bercerai beberapa tahun yang lalu. Namun Arsen sedikit tertarik ketika Rosa menyebut nama temannya dengan nama Nggi. Pikiran Arsen kembali pada daftar nama kontak di ponsel Alena yang bernama Anggi. Namun tentunya ada banyak nama Anggi di dunia ini dan Arsen berusaha menepiskan pikirannya. Sepertinya Arsen sedang benar-benar merindukan Alena sehingga segala sesuatu selalu mengingatkannya kepada gadis itu. "Tumben kamu datang tiba-tiba," sapa Rosa sambil meletakkan segelas es jeruk untuk Arsen di atas meja. Tanpa berkata apapun Arsen meletakkan satu lembar cek di atas meja. "Saya tidak mau tahu pokoknya kamu harus kembalikan mobil Angel apapun caranya," perintah Arsen dengan suara yang dingin. Rosa termangu menatap ke arah Arsen dan cek yang tergeletak di atas meja di ruang tamu itu secara bergantian. Tapi...
Orang yang membelinya belum tentu akan menjualnya lagi. Sahut Rosa dengan wajah yang pucat. Lah tahu jika saat ini Arsen sedang marah karena ia sudah menjual mobil Angel. Saya tidak mau tahu, kamu usaha sendiri bukannya saya sudah memberi uangnya. Jawab Arsen kemudian berdiri dan pergi meninggalkan Rosa tanpa menyentuh minumannya. Di dalam mobilnya, Arsen menghubungi Alex, kamu selidiki teman mantan istri saya yang bernama Anggi. Perintahnya dengan suara yang dingin dan wajah Arsen terlihat muram. Siap, Pak. Jawab Alex. Alena tampak melamun setelah ia selesai menghubungi nomor Mbak Mia. Meskipun tidak berniat pulang tetapi Alena masih begitu peduli kepada neneknya. Baru saja Mbak Mia mengabari Alena jika Bu Romlah sempat drop dan terpaksa dirawat di rumah sakit karena terlalu mikirkan Alena. Seperti yang pernah Mbak bilang sama kamu sebelum pergi, nenek kamu tidak benar-benar ingin mengusir kamu, dia hanya sedang emosi dan buktinya setelah kamu pergi nenek kamu sangat menyesal dan setiap hari menangisi kepergian kamu. Ucap Mbak Mia membuat air mata Alena lurus seketika. Jika saja ia sekarang tidak sedang berbadan dua ingin sekali ia pulang ke Jakarta saat itu juga dan menemui neneknya kemudian bersimpuh di kakinya. Seandainya ia memaksa pulang pun yang ada Alena malah membuat nama keluarga tercemar karena Alena sudah hamil di luar nikah dan neneknya pasti akan malu karena akan menjadi omongan dan cibiran tetangga. Jika sudah siap aku akan pulang, sekarang aku minta tolong sama Mbak Mia dan Mas Doni, aku titip nenek selama aku enggak ada. Pinta Alena. Mengenai nenek kamu sebaiknya kamu tidak perlu khawatir. Kami akan menjaga beliau karena kami sudah menganggap seperti orang tua kami sendiri. Jawab Mbak Mia. Terima kasih Mbak, aku tidak akan melupakan jasa kalian, lirih Alena. Al, setelah nenek kamu dirawat di rumah sakit ada bos kamu datang ke rumah dan dia menanyakan kamu. Ucap Mbak Mia membuat jantung Alena serasa berhenti berdetak untuk beberapa saat. 24. Om Arsen maksud Mbak Mia? Tanya Alena. Iya, Pak Arsen. Jawab Mbak Mia. Alena tersenyum sinis, tidak ada gunanya Arsen mencarinya karena Alena sudah tidak mau berurusan lagi dengan ayah sahabatnya itu karena setelah mengenal pria itu Alena merasakan jika hidupnya menjadi berantakan. Di akhir percakapan mereka Alena sempat mengirimkan sejumlah uang ke nomor rekening Mbak Mia untuk biaya kebutuhan sehari-hari neneknya. Kebetulan Dr. Kania sering memberi Alena uang jajan karena selama ini Alena banyak membantu pekerjaannya. 25. Arsen pergi begitu saja meninggalkan Rosa yang masih duduk membeku di kursinya. Ia sama sekali tidak berniat menyentuh minuman yang mantan istrinya itu buatkan. Rosa akhirnya mengambil selembar cek yang Arsen berikan itu, wajahnya terlihat bingung saat menghampiri temannya yang sedang duduk di ruang keluarga. Anggi sempat menangkap ada sesuatu hal yang serius yang Arsen dan Rosa bicarakan di ruang tamu. Apakah kalian ada masalah? Anggi tidak dapat menyembunyikan rasa penasarannya ketika melihat wajah Rosa seperti yang bingung. Arsen menyuruh aku membeli kembali mobil yang sudah kita jual. Rosa menjawab dengan wajah yang malas. Dia ingin mobil itu kembali. Angel pasti sudah mengadu kepada ayahnya dan Arsen marah. Aku gak yakin mobil itu masih ada di showroom, bisa saja udah laku karena beberapa hari yang lalu aku juga sudah tidak melihat mobil itu di showroom, sahut Anggi. Arsen itu keterlaluan sekali. Mentang-mentang banyak uang seenaknya saja nyuruh aku beli lagi mobil yang sudah dijual, dikira gampang gitu. Kenapa tidak belikan mobil baru saja sebagai gantinya untuk Angel? Dia memang sengaja bikin aku susah. Rosa menggerutu, ia tidak mengerti dengan jalan pikiran Arsen dan Angel yang menurutnya sejalan karena begitu ingin mempertahankan mobil itu. Rosa tidak tahu jika mobil itu ada nilai historisnya karena menyimpan satu rahasia besar yang hanya Angel dan Alena yang tahu.
Bahkan Arsen pun tidak tahu mengenai isi perjanjian antara Alena dengan Alena yang sebenarnya. Pulang dari rumah Rosa, Arsen pergi ke kantornya namun di sana ia tidak melakukan apapun. Arsen hanya tiduran di ruang kerjanya karena ia merasakan tubuhnya sedikit demam dan kepalanya pusing. Arsen butuh waktu istirahat karena nanti sore ia harus berangkat ke Bandung untuk urusan pekerjaan. Arsen menolak ketika sekretarisnya menawarkan makanan dan minuman. Hari ini Arsen sedang kehilangan selera makannya karena perutnya merasa mual. Semua masalah yang ia alami akhir-akhir ini sedikit banyak cukup mengganggu pikirannya sehingga berimbas kepada kesehatannya. Dari ruang kerjanya Arsen membuka galeri ponselnya di mana ada banyak foto mesra dirinya dengan Alena yang ia ambil dari ponsel Alena yang ditinggalkan di apartemennya. Melihat jejak kegilaannya dengan gadis itu tak ayal membuat Arsen semakin merindukan gadis itu. Di saat Arsen sedang sangat merindukan Alena, Alena sendiri sedang menikmati satu mangkuk besar salad buah yang baru saja ia buat sendiri di dapur. Di tempatnya yang baru Alena menikmati kehidupannya dengan kehamilannya yang sudah menginjak usia 3 bulan. Keasikan Alena sedikit terusik dengan kehadiran Dimas yang tiba-tiba muncul di dapur dan duduk di depan. "Alena, Mas Dimas mau?" tanya Alena menawarkan salad buah miliknya. Dimas menggeleng, "Aku cuma mau bilang kalau besok aku akan pergi ke Surabaya, aku ada pasien khusus di sana." "Iya, Mas," jawab Alena. "Selama aku tidak ada jangan pernah melakukan perbuatan yang membahayakan kandungan kamu, karena Kak Nia pasti akan marah sama aku karena menganggap aku tidak becus menjaga kamu." Tegas Dimas. "Kamu tahu sendiri kalau Kak Nia itu sangat menginginkan bayi yang ada dalam perut kamu itu." Lanjutnya, "Iya, Mas," jawab Alena sambil menunduk. 26. Kak Nia sudah beberapa kali berniat untuk mengadopsi bayi tapi keluarga tidak mendukung. Jadi jangan membuat kecewa Kak Nia. Alena mengangguk, "Kalau ingin punya anak kenapa Dokter Kania tidak menikah saja?" "Menurut aku Dokter Kania belum terlalu tua untuk menikah dan punya anak," tanya Alena. "Kak Nia tidak mau menikah karena dia pernah patah hati. Dulu dia pacaran dan ditinggalkan menikah oleh pacarnya. Setelah itu Kak Nia tidak pernah dekat dengan laki-laki sampai sekarang," jawab Dimas. Alena termangu, "Ya Tuhan, kasihan sekali." Dimas mengangguk, "Aku tidak pernah ketemu dengan pria brengsek itu karena saat itu aku tinggal dengan Oma di Surabaya. Kalau saja saat itu aku berkesempatan bertemu dengan pria brengsek itu pasti sudah aku hajar dia." Meskipun kejadian itu terjadi sudah bertahun-tahun tapi Dimas masih menyimpan emosi yang besar kepada mantan kekasih kakaknya itu. "Aku juga jadi ingin ikutan menghajar pria brengsek itu," sahut Alena ikut emosi. "Saat itu kamu pastinya belum lahir," ucap Dimas sambil tertawa dan Alena pun ikut tertawa. Dimas terkesima ketika melihat Alena tertawa, setelah diperhatikan secara seksama ternyata Dimas baru sadar jika Alena itu sangat cantik. Alena yang menyadari tatapan Dimas pun menjadi kikuk dan buru-buru menunduk menyembunyikan wajahnya dari tatapan dokter muda itu. "Selama ini kita sudah banyak ngobrol, tapi kamu belum pernah menceritakan tentang kehidupan kamu." Dimas tiba-tiba tertarik dengan kehidupan pribadi Alena. Sejauh yang ia lihat selama ini Alena berperilaku cukup baik. "Tidak ada yang menarik dalam hidup aku," jawab Alena dengan wajah yang muram. "Lalu ayah bayi dalam perut kamu kemana?" tanya Dimas semakin penasaran. "Dia sudah meninggal, bahkan dia tidak tahu kalau aku hamil," jawab Alena berbohong. Rasa benci Alena kepada Arsen membuat Alena menganggap Arsen sudah mati. Rasa cinta Alena untuk Arsen sudah mati. Sayang sekali. Jika suami kamu masih ada pasti dia sangat bahagia karena akan punya anak."
Sahut Dimas dan Alena hanya tersenyum getir menyembunyikan luka di hatinya yang kembali terasa perih karena kembali teringat kepada Arsen. Alex menatap Iba ke arah Arsen yang sedang memuntahkan isi perutnya di bahu jalan saat mereka dalam perjalanan ke Bandung. Selama perjalanan dari Jakarta ke Bandung sudah 2 kali Arsen meminta Alex untuk menepikan mobilnya karena Arsen merasakan perutnya bergejolak hebat dan kepalanya pusing. Sebaiknya Bapak segera periksa ke dokter setelah kita sampai di Bandung. Alex tidak dapat menyembunyikan kekhawatirannya melihat kondisi Arsen saat itu. Selama ini Arsen sangat menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh sehingga pria blasteran itu terlihat awet muda dan sehat. Namun hari ini Arsen terlihat tidak sebugar biasanya. Tidak perlu, saya hanya masuk angin biasa nanti juga sembuh sendiri. Arsen menjawab dengan wajah yang terlihat lesu dan pucat. Tapi wajah Anda pucat. Alex menatap wajah Arsen dengan iba. Akhir-akhir ini saya kehilangan selera makan, nanti setelah sampai di Bandung kita cari makan yang enak. Ajak Arsen dan Alex mengangguk sambil tersenyum. 27. Setelah memuntahkan isi perutnya Arsen pun masuk ke dalam mobil. Di sana ia minum 1 botol kecil air mineral dan kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Untuk meredakan rasa mual yang ia rasakan Arsen mengunyah permen hangat dan itu ternyata cukup membantu meringankan rasa mual yang sedang ia rasakan. Malam ini Arsen ada janji dengan pejabat nomor 1 di sana untuk membicarakan proyek penting dan Arsen tidak mau mengecewakan kliennya. Arsen selalu profesional dalam bekerja. Setelah tiba di Bandung Arsen dan Alex hanya sempat istirahat garis bawah tar di hotel sebelum mereka pergi untuk bertemu dengan kliennya di sebuah hotel. 28. Waktu sudah menunjukkan jam 9 malam, Alena sudah berbaring di ranjangnya. Di kamarnya Dimas sedang berkemas untuk keberangkatannya besok ke Surabaya. Alena mencoba memejamkan matanya namun tidak bisa. Tiba-tiba saja Alena ingin makan nasi goreng di tempat biasa ia dan Kania makan sebelum Kania ditugaskan keluar kota. Karena perutnya tidak bisa diajak bekerja sama akhirnya Alena mengambil jaketnya dan kemudian keluar dari kamarnya. Di saat yang bersamaan Dimas juga keluar dari kamarnya dan hendak pergi ke dapur karena merasa haus. "Al, kamu mau kemana?" Dimas menatap Alena dengan tatapan curiga. Dilihat dari penampilannya Dimas yakin jika Alena akan pergi karena sudah memakai jaket. "Aku mau keluar sebentar, Mas. Ada yang ingin aku beli." Jawab Alena. "Mau beli apa?" Dimas menatap Alena seolah tidak percaya akan ucapan gadis itu. Dimas khawatir jika Alena akan melakukan perbuatan bodoh seperti yang sudah pernah Alena lakukan saat bertemu dengan Kania. "Aku ingin beli nasi goreng di tempat yang biasa sama Tante Nia." Jawab Alena yang menyadari akan tatapan curiga dari Dimas. "Mas Dimas tidak usah khawatir, aku akan menjaga bayi dalam kandungan aku ini untuk Tante Nia." Namun ucapan Alena itu tidak membuat Dimas tenang. "Kalau begitu aku akan antar kamu," ucapnya. Alena mengangguk. Ia tahu jika Dimas tidak percaya akan ucapannya dan Alena tidak mau berdebat. Alena cukup tahu diri dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang akan mengecewakan orang yang sudah menolongnya. Walau bagaimanapun Alena merasa berhutang budi kepada Kania dan keluarganya. Dimas kembali masuk ke kamarnya untuk memakai jaket karena udara malam ini cukup dingin. Setelah memakai jaketnya dan mengambil kunci mobilnya mereka pun pergi ke tempat yang ingin Alena datangi. Lapak nasi